Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di program Jawaban Doa. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mau datang menyembah dan memuji Tuhan. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang menghidupkan kami. Dan kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus pimpin kami. Untuk kami mempersembahkan sembah kami, pujian kami hanya untuk nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Oh, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, oh, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari angkat pujian ini dari awal. Katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, amin, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidup. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, amin, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, ya Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
sungguh lagi, katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Haleluya. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Namun Engkau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, haleluya, haleluya. Tak tergoncangkan, Kau tetap Allah. Walau dunia ini berubah, walau dunia ini bergoncang, namun Engkau Allah yang tidak akan pernah tergoyahkan selamanya. Kau tetap Allah yang layak disembah, yang layak dipuji. Yesus Kristus Tuhan, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang menaikkan sembah kami, pujian kami hanya bagimu Yesus Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah, kami puji. Mari naikkan sembah syukur-Mu pada Tuhan. Mari naikkan terima kasih pada Yesus. Oh Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Selamanya Kau tidak ada yang lain yang layak disembah ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu
sungguh lagi katakan ku sembah, ku sembah, kudus. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin langkahku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, oh Tuhan. Ajar ku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Angkat pujian ini dari awal, katakan dengan iman. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, oh Tuhan. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, oh Tuhan. Ajar ku berharap hanya padamu, oh Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan. Oh Tuhanku heran, Tuhanku, amin, heran perbuatan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Katakan Bapakku ajaib, katakan dengan iman. Oh,
Bapakku, ajaib segala rancangan. Kami percaya Tuhan, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan engkau sanggup, engkau sanggup, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan. Buat anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan padamu Tuhan. Biar itu boleh menyenangkan hati-Mu dan Engkau memberkati kami. Saat ini Tuhan hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab setiap kebutuhan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sambut pemberitaan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, senang boleh ada kembali bersama-sama di dalam ibadah jawaban doa hari ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan bawakan satu kesaksian yang saya dengar ketika saya di dalam satu ibadah. Ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi dan kesaksian ini sangat memberkati saya. Sampai hari ini menjadi sesuatu peneguhan di dalam pengiringan saya dan saya mau bagikan buat jemaat Tuhan hari ini di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kesaksiannya seperti ini. Ada seorang jemaat Tuhan, seorang ibu janda, beliau sehari-hari pekerjaannya adalah berjualan tempe, pedagang tempe. Nah, satu ketika Bapak Gembalanya ini bilang sama ibu ini, "Ibu, besok ini akan ada KKR. Ya, jadi ibu harus melayani." Nah, kemudian ibu ini bertanya kepada Bapak Gembalanya, "Om, besok jam berapa KKR-nya?" Dia bilang, "Besok KKR jam 5. Kemudian dia bilang, "Oh, jam 5 ya." Dia mulai berpikir, "Aduh, biasanya saya kalau jam 5 sedang siap-siap mau membuat proses tempe. Ya, saya sedang menyiapkan kedelai dan lain sebagainya karena paling telat tuh proses dari kedelai menuju tempe itu perlu waktu kurang lebih sekitar 12 jam, 10 sampai dengan 12 jam. Nah, tapi dia berpikir, ibu ini berpikir, iya ya, hari ini firman Tuhannya mengenai Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Sehingga akhirnya ibu ini mempunyai satu peneguhan. Dia bilang sama gembalanya, dia bilang, "Oke deh Om, kalau begitu besok saya akan melayani Tuhan. Saya ditugaskan sebagai apa Om? Sebagai penerima tamu," dia bilang. Akhirnya singkat cerita ketika KKR, akhirnya ibu ini melayani dengan baik. Setelah KKR, karena ini proses KKR, akhirnya KKR berjalan 3 jam. Jam 8 selesai, ibu ini mesti bantu-bantu. Setengah 9 baru selesai, dia cepet-cepet pulang. Pulang sampai di rumah jam 9. 9 malam dia lihat anaknya sudah mulai istirahat di balai-balai. Ibu ini bukan ibu yang berkelebihan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jadi ibu ini sehari-hari kehidupannya ditopang dari hasil berjualan, berdagang tempe. Nah, singkat cerita akhirnya ibu ini begitu sampai rumah, dia mulai siap-siap untuk dagangannya besok. Dia mulai mengeluarkan kedelainya, dia mulai mengeluarkan bahan-bahan yang lain, sambil bernyanyi dia buat itu tempenya dimasukkan ke seperti apa, kulit pisang, daun pisang ya.
Selesai jam setengah 10, dia mulai siap-siap, baru selesai itu kurang lebih ya jam-jam setengah 11, jam 11 dia baru selesai. Nah jam 11 dia mulai merenung, jam 11 selesai. Proses paling cepat 8 jam, 10 jam dari kedelai sampai tempe. Tapi jam 3 pagi, besok pagi saya sudah mesti jalan ke pasar. Karena jam 4 saya harus sudah buka kios. Dia mulai hitung jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, itu baru 4 jam. Mungkin gak ya dari kedelai jadi tempe. Tapi dia mulai ingat, oh iya ya firman Tuhan kan bilang gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya sudah dahulukan pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong saya. Karena tadi firman Tuhannya di KKR juga bilang kan, dia bilang bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Dia adalah sang mukjizat, gak ada sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan. Jadi sambil singkat cerita, setelah dia mulai selesaikan bahan-bahan untuk pembuatan tempe, dia sudah mulai packing dan dia mau istirahat. Sebelum istirahat dia tidur, dia berdoa dulu. Dia berdoa, dia tumpang tangan sama tempenya. Di atas tumpukan-tumpukan tempe dia tumpang tangan. Dia mulai berdoa, Tuhan Yesus, saya mau beristirahat. Tuhan tolong, sekalipun mungkin hitung-hitungannya mustahil. Kedelai ini besok jam 3 pagi akan berubah menjadi tempe yang utuh. Tapi saya percaya firman Tuhan. Karena saya sudah dahulukan Tuhan. Saya sudah dahulukan pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong saya. Besok jam 3 pagi saya bangun. Kedelai ini akan berubah menjadi tempe dalam nama Tuhan Yesus. Singkat cerita dia tidur. Ketika dia sedang tidur, tiba-tiba dia kebangun. Jam 2 dia kebangun. Waktu dia kebangun dia mulai penasaran. Kira-kira nih proses fragmentasi dari kedelai jadi tempenya sudah berjalan sampai bagaimana ya. Dia mulai intip. Sebelum dia intip, dia berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan pasti gak kecewakan saya. Waktu dia intip tempe itu, dia lihat ternyata proses fragmentasinya baru berjalan kurang lebih sekitar 15-20% untuk dia mau jadi tempe. Hatinya mulai berdebar-debar. Imannya mulai goyah. Aduh, tinggal 1 jam lagi. Kira-kira bisa gak ya jadi tempe? Tapi dia mulai berpikir, bukankah firman Tuhan bilang Allah itu kalau bekerja selalu sepertinya last minute. Kelihatannya sepertinya last minute. Jadi dia mulai lihat jam, masih ada 1 jam lagi dia bilang. Dia mulai tidur kembali. Sebelum tidur dia mulai menyembah Tuhan, dia mulai menyanyi, dia mulai bilang, Tuhan saya percaya Tuhan gak pernah kecewakan saya. Akhirnya dia tidur, dia tidurnya gak bisa tenang saudara. Setengah jam kemudian, 2:30 dia mulai terbangun. Kenapa? Karena dia mulai siap-siap. Waktu dia terbangun, hal pertama yang dia lakukan, dia lihat tempe dagangannya lagi. Kemudian dia mulai intip tempenya lagi. Kira-kira udah berubah gak ya? Dia bilang, ya minimal 75% lah. Waktu dia intip, ternyata tempenya belum berubah. Masih berbentuk kedelai dengan fragmentasi kurang lebih sekitar 20-25%. Dia mulai berpikir dan dia mulai lihat anak-anaknya sedang tertidur di balai-balai. Imannya mulai goyah, dia mulai bilang, Tuhan bagaimana ya Tuhan? Kalau sampai ini nanti dagangan saya gak benar-benar jadi tempe, saya mau makan apa Tuhan? Tetapi dia ingat lagi, diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Iya ya, gak saya percaya. Saya mesti beriman, bukankah firman Tuhan bilang kalau kita sungguh-sungguh pasti Tuhan meresponi. Akhirnya singkat cerita enggak, saya percaya. Masih ada waktu setengah jam dia bilang. Singkat cerita dia mulai siap-siap, dia mulai masukkan dagangannya ke tempat kotak yang dia akan bawa ke pasar. Kebetulan dari rumah ke pasar itu gak terlalu jauh sehingga akhirnya dia berjalan kaki. Singkat cerita dia mulai jalan, di tengah perjalanan sedang berjalan dia mulai menyanyi. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Dia nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh. Dia percaya Tuhan masih ada setengah jam. Sampai nanti saya di kios saya percaya. Dagangan saya pasti berubah sudah menjadi tempe yang utuh dia bilang. Sampai di kios teman-temannya karena satu blok itu dia ada karena dia pedagang tempe. Jadi satu blok itu semua orang jualan tempe. Dia mulai di kiosnya, dia mulai siapkan dagangannya, dia mulai atur dagangannya. Waktu diatur dagangannya sebelahnya juga sudah mulai atur dagangannya. Jam 4 pembeli sudah mulai datang. Waktu pembeli datang mampir ke kiosnya dia tanya, Bu ada tempe? Dia bilang, oh ada Pak. Waktu pembelinya lihat, dia mulai intip tempenya. Dia bilang, oh Bu ini bukan tempe, dia bilang. Ini belum jadi ini tempe, nanti kalau misalnya digoreng pasti kedelainya akan aur-auran itu di minyak. Oh nggak jadi beli. Dia mulai beli cari di kios sebelahnya dia.
Waktu beli, akhirnya beli di kios sebelah, dia mulai sedih. Dia mulai berpikir, imannya mulai goyah. Dia bilang, aduh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Datang lagi pembeli kedua, Bu, ada tempe? Oh ada Pak. Dia bilang, waktu dibuka dilihat, wah ini sih tempe belum jadi Bu. Nggak jadi beli. Sampai pembeli ketiga dan selanjutnya. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul jam 8 pagi. Teman-temannya sudah mulai packing sisa daripada dagangannya, sudah mau pulang. Dia mulai sedih karena dagangannya tempenya satu pun gak ada yang laku. Satu pun gak ada yang laku. Waktu dia sedang merenung, tiba-tiba dia ingat anaknya. Dia mulai berpikir. Waktu dia berpikir dan merenung, dia mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau saya pulang, saya bawa dagangan saya penuh. Kemudian anak saya tanya, Mama bawa makanan gak? Aku lapar. Saya mau ngomong apa Tuhan? Saya mau bilang apa sama anak saya? Masa saya mesti bilang, nak kamu hari ini puasa dulu ya? Sementara kemarin saya sudah dahulukan Tuhan. Bukankah firman Tuhan bilang kalau kita dahulukan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Bukankah firman Tuhan bilang burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Masakan Tuhan gak bisa pelihara saya dan anak-anak saya waktu saya mendahulukan Tuhan. Waktu dia ingat itu terjadi perdebatan di hatinya. Dia mulai nangis. Dia bilang, Tuhan, saya mesti menyampaikan apa sama anak-anak saya? Anak-anak saya mesti makan apa Tuhan? Tanpa disadari air matanya mulai berlinang. Waktu air matanya berlinang dia bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan gak pernah kecewakan saya. Apapun yang terjadi, Tuhan tolong saya. Saya gak tahu ke depannya mau bagaimana Tuhan. Tapi saya percaya janji firman Tuhan. Tetapi waktu dia lihat di depan matanya tempe dagangannya semua gak ada yang laku. Dia mulai berpikir lagi, aduh bagaimana iman saya ini Tuhan. Singkat cerita waktu dia sedang bergumul, waktu dia sedang menangis. Sementara kanan kirinya sudah mulai siap-siap mau pulang. Tiba-tiba Tuhan izinkan dia melihat di lorong paling pojok sana ada seorang bapak-bapak mulai datang. Tapi dia perhatikan, kenapa bapak-bapak ini setiap mampir ke kios tempe, kok gak jadi beli tempe ya? Sampai akhirnya bapak-bapak itu ada di sebelah kios tempat di mana dia berdagang. Bapak-bapak ini mulai tanya, dia mulai nguping, dia mulai dengar. Bapak-bapak ini cari apa sih? Harusnya bapak ini cari tempe. Karena satu blok ini semua jualan tempe, gak ada jualan yang lain. Tapi waktu dia mulai nguping, dia mulai dengar. Bapak ini bilang, Bu, dia dengar di kios sebelah. Ada tempe? Ibu sebelah bilang, oh ada Pak, masih ada sisa sekian. Dia bilang, Bapak mau beli tempe? Oh iya, coba saya lihat. Waktu dia lagi, aduh Bu, saya gak mau beli tempe ini. Saya mau beli tempe yang belum jadi, setengah mateng, dia bilang. Ibu sebelah bilang, Pak, ini pedagang satu blok ini semua pedagang tempe. Semua jualan tempe yang sudah mateng. Gak ada tempe yang gak mateng Pak di sini. Semua sudah mateng, dia bilang. Bapak mau cari gak ada. Oh begitu, enggak. Saya carinya tempe yang belum mateng, baru mateng ya sekitar 30-40% fragmentasinya. Oh saya gak punya Pak. Waktu dia dengar bapak itu cari tempe yang belum mateng, imannya mulai bangkit. Dia bilang, ini berkat yang Tuhan kirim buat saya. Ini jawaban doa saya. Waktu akhirnya bapak itu ke sebelah ke kios dia. Bapak ini tanya, Bu, ada jual tempe? Dia bilang, ada Pak. Tapi saya cari tempe yang setengah matang, Ibu punya enggak? Dia jawab, banyak Pak. Karena memang dagangannya belum ada satupun ada yang laku. Oh kalau begitu saya beli semua Bu. Akhirnya singkat cerita, semua dagangannya dibeli. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat cerita ini, kesaksian ibu ini, waktu dia lihat kios kanan kiri sebelahnya teman-temannya sudah mau pulang, memang teman-temannya sudah lebih dulu laku, tapi nggak habis. Tapi ibu ini habis terborong. Akhirnya ibu ini mulai berpikir, kok lucu ya Tuhan bekerja. Dia mulai penasaran, dia tanya sama bapaknya, Pak, kan biasanya saya seumur hidup jadi pedagang tempe, 13 tahun jadi pedagang tempe, belum pernah ada satu pembeli datang nyari tempe setengah matang. Bapak nyari tempe ini buat apa sih Pak? Kan orang kalau nyari tempe itu selalu yang matang di sini. Dia bilang, enggak Bu, saya ini orang Jawa, dia bilang. Tapi kebetulan saya dapat mantu orang Batak. Jadi kami mau manten, mau pengantenan, dia bilang. Jadi saya dari sini mau nyetir mobil ke Medan, dia bilang. Jadi saya mau bikin tempe orek di acara pengantenan anak saya, dia bilang. Tempe orek itu kalau dibikin tempenya terlalu matang udah gak enak. Nah jarak dari tempat sini ke Medan itu perlu beberapa jam, dia bilang. Makanya saya mesti cari tempe yang setengah mateng, dia bilang. Supaya dengan harapan sampai sana sudah mateng dibikin tempe orek jadinya enak, dia bilang. Oh
Oh begitu. Nah, singkat cerita akhirnya ibu ini dagangannya laku. Nah jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, lewat cerita ini kita mengambil satu kesimpulan. Firman Tuhan katakan, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 katakan, manusia tidak dapat menyelami cara kerja Tuhan. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Itu Tuhan saudara dan saya. Kadangkala kita menyelami Tuhan, mungkin waktu itu ibu itu berdoa. Tuhan gak perlu deh dagangan saya laku habis semua Tuhan. Cukup perlu buat anak saya dan saya makan hari ini. Tapi lihat, waktu kita dahulukan Tuhan, Tuhan gak pernah berhutang. Dagangan ibu ini habis semua. Tuhan kita gak pernah berhutang saudara. Waktu kita dahulukan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita? Tuhan pasti akan berperkara. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saya gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu, firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Setiap apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kalau kita utamakan Tuhan, seperti kesaksian ibu ini, waktu dia utamakan Tuhan, dia pegang janji firman Tuhan, waktu dia berdoa, Tuhan kirim jawaban doanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita nggak bisa menyelami cara kerja Tuhan, tetapi percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di akhir kebenaran firman Tuhan, kesaksian yang singkat ini, mari kita angkat sebuah pujian untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Jalanmu tak terselami. Jalan Tuhan gak terselami lewat pemikiran kita. Tetapi biarlah rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian ini. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal kami percaya. Namun satu hal ku percaya. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kita mengakhiri ibadah jawaban doa kita hari ini. Jalan Tuhan gak bisa kita selami dengan pikiran kita. Tapi percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu kita dahulukan Tuhan, Tuhan juga pasti akan meresponi setiap apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan di dalam doa-doa kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita juga akan berdoa bagi setiap pokok-pokok doa yang sudah masuk hari ini. Puji Tuhan, Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu berkata, manusia tidak dapat menyelami cara kerja Tuhan, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami Tuhan, yang kami belum melihat jawaban dari setiap doa-doa kami. Tapi lewat kesaksian dan kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur hari ini, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat fellowship yang begitu indah hari ini Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap permohonan doa yang ada, yang sudah masuk, yang sudah ada di nampan ini Tuhan. Hamba tumpangkan tangan Tuhan, biarlah lawatan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi Tuhan. Apapun setiap pokok-pokok doa kerinduan yang mereka bawa, umat Tuhan bawa Tuhan. Mari Tuhan, Kau Allah yang berperkara Tuhan. Jadilah seturut dengan iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini, maupun jemaat Tuhan juga yang ikut ambil bagian di rumah masing-masing Tuhan menyaksikan ibadah ini Tuhan. Tuhan yang menolong mereka Bapa, Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, teguhkan panggilan-Mu dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Semakin hari Tuhan, mereka boleh semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah Dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat-Nya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya